Hadir. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Marullah Matali, LC-MAG, Ketua Wali Amanah Majelis Kaum Betawi sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta. Pada kehadiran Majelis Kaum Betawi dalam perspektif rekonstruksi adat istiadat dan sejarah kaum Betawi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Marullah Matali, LC-MAG, Ketua Wali Amanah Majelis Kaum Betawi sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ini Voela. Voela. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bambu Suku Betawi 1982. Hadirin kami mohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandung. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tinggi adat dan budaya berpancasila. Kamu suku Betawi 82 bergandeng tangan, jaga kerukunan kota Jakarta. Kami selalu tunjukkan rasa persaudaraan sesama
silakan duduk kembali. Udara pagi membawa nikmat. Segar sekali dirasa tubuh. Salam kami untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank to Allah, the Lord of the world, the King of the King, and the Creator of everything in this universe, and who has given us some blessing until we can meet together in this place. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Puja, puji, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ring salam, marilah sama-sama kita sanjurkan kepada role model kita, kepada panutan kita, Rasulun Amin, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Marullah Matali, LCMAG, Ketua Wali Amanah Majelis Kaum Betawi, sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Kasatlat Kecamatan Mampang Perapatan, Bapak Yunus Kemal. Yang kami hormati Bapak Fanza Elvindra, Esos MPD, Kepala Subkelompok Kelembagaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Camat Mampang, Bapak Jazuri SE MSI. Yang kami hormati Dandim Jakarta Pusat, diwakili oleh Mayor Infanteri Tatang. Yang kami hormati Majen TNI Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli SE, Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982. Yang kami hormati Dr. Haja Ella Silvia, Sekretaris Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982. Yang kami hormati Majen TNI Purnawirawan Haji Amsoli Tajudin, anggota MPT. Yang kami hormati Bapak Haji Zamaksari, HM SHMH, anggota MPT. Yang kami hormati Bapak Haji Zainuddin MHSE, Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ihsan, SHMH, Sekjen Umum Bamus Suku Betawi 1982. Yang kami hormati Bapak Syah Maula Manaf SH. Yang kami hormati Ketua Pelaksana MKB, Bapak Dr. Andes Haji Anas Muhammad Nasir. Yang kami hormati DPD se-Jabodetabek. Yang kami hormati para peserta MKB yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Perkenalkan, saya Lia Zainuddin dan rekan saya Hilal Zainuddin, and we are the Master of Ceremony. Kehadiran Majelis Kaum Betawi dalam perspektif rekonstruksi adat istiadat dan sejarah kaum Betawi. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami membacakan rangkaian acara demi acara. Acara yang pertama pembukaan, Acara yang kedua pembacaan doa. acara yang ketiga tarian selamat datang, Acara yang keempat sambutan-sambutan. acara yang kelima penutup. Abang Empok Encang-Cing, agar sistemasi acara demi acara berjalan dengan lancar, marilah sama-sama kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Doa adalah bentuk interaksi verbal atau nonverbal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui permohonan atau ungkapan perasaan. Manusia memanjatkan doa untuk meminta sesuatu, memohon pertolongan, dan menyatakan harapan. Doa merupakan bagian mendasar dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik, baik dalam kesulitan maupun kemudahan. Sebagai salah satu wujud ekspresi iman dan bentuk ketergantungan manusia kepada Allah, yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Zaini SE. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari sama-sama kita berdoa memohon kehadiran Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajat kita dan niat kita dikabul oleh Allah SWT. Dan sekaligus sama-sama kita bacakan suratul Fatihah Ummul Quran buat semua yang sudah meninggalkan kita, buat tuan guru para alim serta para pendiri Bamus Betawi dan juga pendiri dari Porkabim. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT dan kita semua selalu diberikan kemudahan dan mendapatkan barokah serta ridho dari Allah SWT. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil ajmain. Sayyidillah lahu al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, ya Maulana ya Mahmud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala salatina wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amaka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sabbitna bil iman wasabbitna bil Islam wasabbitna bil ma'rifat min dari dunya ila dari akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah kami dalam keimanan, tetapkanlah kami dalam Islam, tetapkanlah kami dalam ma'rifat dan dari dunia hingga akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami dan ampuni dosa para pemimpin kami, dosa para orang-orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan kami dalam kebaikan dan bimbinglah para pemimpin-pemimpin kami untuk terus ada bersama kami. Sehatkan para pemimpin kami dan kabulkan apa yang kami mohonkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita saksikan tarian selamat datang dengan judul Nandak Kembang Goyang dari Sanggar Aliskia Denali, Binaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
Anda kembang goyang. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia, Bapak Dr. Andes Haji Anas Muhammad Nasir. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina al-fatihil mahuli wal khatimi lima sabaq nasilah bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqi qadri wa miqdari azim. Yang sama-sama kita hormati, wali amanah suku adat Betawi sekaligus sebagai sekretaris daerah DKI, Bapak Kiai Haji Marullah Matali LC-MAG, yang sama-sama kita hormati, Wali Kota Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kecamatan Mampang, Bapak Jajuri SEMSI, yang sama-sama kita hormati, yang mewakili Dinas Kebudayaan DKI, yang sama-sama kita hormati Kapolres Jakarta Selatan atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Dandim Jakarta Selatan atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Majelis Pertimbangan Tinggi Porkabi, Bapak Haji Nahrawi Ramli, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Majelis Pertimbangan Tinggi Haja Ella Silvia dengan sederet gelar tentunya. Berero. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bamus Suku Betawi 1982, Bapak Haji Jainuddin MH SE, Sekretaris Suku Betawi 1982 sekaligus Ketua Porkabi, Bapak Haji Muhammad Ihsan SH MH. Siap. Begitu juga yang sama-sama kita hormati daripada Bendahara Porkabi, Bapak Haji Maah Setiawan. Assalamualaikum. Yang sama-sama kita hormati anggota MPT hadir bersama kita, Bapak Ansori Tajudin. Juga yang sama-sama kita hormati Sekretaris daripada DPP Porkabi, Bapak Syah Maulana Manak. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD se-Jabodetabek. Mohon maaf, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Namun, di dalamnya terwakili ada 10 anggota yang terdiri daripada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, juga tokoh politik. Yang sama-sama saya hormati semua hadirin yang pada saat ini dalam mengikuti kegiatan, yakni kehadiran Majelis Kaum Betawi dalam perspektif
rekonstruksi adat istiadat, dan sejarah kaum Betawi. Puji syukur tentunya selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini kita dapat hadir dalam acara raker sosialisasi Majelis Kaum Betawi. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan terima kasih kami kepada MKB yang dalam hal ini juga Bamus Suku Betawi 82 yang dalam hal ini telah memfasilitasi acara kegiatan ini. Tentunya saya sebagai ketua panitia tentunya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan baik moral maupun material. Besar harapan saya sebagai Pak Ketua, mohon tentunya doa dan harapan agar Bamus Suku Betawi dapat berkarya bersama dalam berorganisasi, berbasis budaya, membangun masyarakat Betawi yang mandiri dan berdaya di kampungnya sendiri. Demikian sepatah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ketua Pelaksana. Sebelumnya, kami ucapkan yang terhormat dan selamat datang kepada perwakilan FKUB Jakarta Selatan dan FPK Jakarta Selatan. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, arahan Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982 kepada yang terhormat Majen TNI Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli SE. Kepadanya kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Bang Marullah Matali. Kita tepuk tangan.
dia ngelihat ini loh sejarah bangsa kita. Sebab di sekolah kan nggak ada lagi perhatian sejarah sekarang. Betul? Dia bikin. Jadi di sisa umurnya yang 80 lebih, ya dia bilang, ini mat gue bikin supaya siapapun yang datang, terutama bisa cerita sama cucu-cucu kita tentang sejarah. Oleh karena itu, penting sekali lagi kita mengetahui sejarah, bahkan kalau perlu kita bikin satu cerita, gitu. Kalau perlu satu film sejarah Betawi, sehingga semua orang tahu ini nih sejarah dan lain sebagainya. Jadi mungkin inilah curah pendapat kita hari ini. Mari kita sayangin benar Betawi ini, dan kita isi dan kita banggain benar, dan kita jaga kehormatannya Betawi ini. Baik, saya rasa itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bang Wo, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Bagi pejabat yang lain juga demikian. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Babe Nara. Terima kasih Babe. Selanjutnya, sambutan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua Wali Amanah dan dimohon untuk membuka acara yang terhormat Bapak Dr. Haji Marullah Matali LC.MAG. Padanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat tentu Bang Mamat. Senior banget, jadi kalau udah ngomong Bang Mamat, udah Betawi banget itu. Saya nggak mau terlalu formal karena Betawi biasa bercandaan gitu. Terima kasih Bang Nahrawi Ramli. Mudah-mudahan tetap jadi senior kita semuanya, sesepuh kita semua. Bang Oding, nggak usah disebut jabatannya, udah tahu semuanya. Bang Isan, ya. Pak Dandim, dan teman-teman semuanya. Koela udah berkali-kali minggu ini kita ketemu udah berkali-kali. Pak Jenderal Ansori, Tajudin, Pak Camat, Bang Mola, beserta segenap yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Panitia nih Bang Anas. Siapa lagi yang hadir pada kesempatan ini? Semuanya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikirin kelompok dan mikirin orang kampung itu sebuah jalan ibadah. Kalau dia pada recet, pada bertengkar, kita agak pikirin, jadi dosa kan tidak? Maka mengguyupkan mereka adalah sebuah ibadah. Pertama dan yang utama tentu teruslah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia Allah kita anak Betawi bisa begini, dan besok bisa lebih lagi kali. Amin. Terus aja bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada banyak anak-anak Betawi yang sukses, dan roman-romannya dari wajah-wajahnya, meskipun hari ini masih anak-anak, besok bakal menjadi orang. Amin.
banyakin juga sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Itu bukan cuma sekedar tradisi, itu perintah agama. Dan itu juga kita tahu manfaatnya banyak. Ini yang duduk di sini banyak berkat sholawat bisa begini jadi orang. Coba kalau emaknya, bapaknya dulu kagak banyak sholawat, gak bakalan jadi jenderal kayaknya. Kagak, beneran, kagak. Maka banyakin aja sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya sebenarnya udah gak pengen banyak cincong lagi. Tadi udah Anas sudah ngomong, ya Anas. Bang Mamat udah ngomong. Bagi saya cuma mau kasih gambaran sekelumit aja, sedikit saja tentang situasi dan kondisi anak Betawi hari ini. Kalau kita kalau kita ke Eropa dan ke negara-negara lain, ada makanan khasnya tuh. Kalau makan ada sayur dicampur-campur, dipakein apa namanya, keju dikit, ada pakein mayones, kadang-kadang pakai Thousand Island. Namanya apa? Nah kalau kita pergi ke Jawa, itu juga sayur dicampur-campur, dipakai kacang dikit gitu kan, apa namanya, pecel, wela udah paham banget makanan sehari-hari. Nah kalau anak Betawi ada kacang panjang, ada kangkung, ada ketimun dikit, dicampur-campur, diaduk-aduk, diaduknya di coet, di lumpang batu, bener. Apa namanya? Kalau makan gado-gado, makan apa namanya tadi, pecel, makan salad, itu rasanya tidak flat, rasanya nggak datar, dan itu yang menyebabkan kalau kita makan kita agak semangat dikit, agak melek dikit. Kalau gado-gado dikasih gula, orang bilang apa? Gulanya kebanyakan dikasih, orang bilang apa? Manis amat, nggak ada sumbrahnya gitu kan? Gado-gado itu harus ada rasa yang bermacam-macam, harus ada komponen yang bermacam-macam, ada asin, ada manis, dikasih pare enak nggak? Enak. Kan pahit, amat. Iya. Lu gendeng, gue dikasih pahit begini kan ya gitu. Jangan-jangan dia marah kalau kagak dikasih, RW maaf lagi gue lupa. Kalau kagak dikasih apa namanya pare, dia marah lagi. Parenya mana gitu kan? Percampuran antara semua jenis sayuran dicoet dan di piring kita itu menunjukkan bahwa betapa menu itu adalah menu yang hebat atau enggak, gitu kan? Orang Jawa kalau belum makan pecel belum orang Jawa, dia bilang. Orang Betawi kalau belum makan gado-gado bukan Betawi, gitu juga bule dan seterusnya. Dan gado-gado yang enak itu adalah percampuran dari berbagai-bagai. Kondisi dan situasi anak Betawi itu pun serunya begitu.
Jadi kalau tadi saya ngikutin dari awal, Bang Mamat, Iya. Bang Oding, kayaknya serius banget. Acara yang pertama, bla 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 bla, serius banget. Jarang-jarang anak Betawi acaranya kayak gitu. Dan anak Betawi kagak betah duduk begini aja gitu kan, kagak betah. Itu ciri khas kita. Kalau nggak ngelucu dikit, nggak lelucon dikit, nggak ngocol dikit, nggak tengah dikit, bukan Betawi katanya. Kagak kaci, gitu kan. Jadi Betawi itu yang begitu, yang nyampur antara serius sama nggak seriusnya gitu, tiba-tiba intervalnya kagak jelas. Kita lagi dengerin serius-serius banget gitu ya. Tiba-tiba dia ngocol sendiri, gitu kan. Itu gambaran fenomena sesungguhnya, real dari anak Betawi. Kalau jadi anak Betawi, emang kadang-kadang kalau kita jarang-jarang ketemu, suka sensi, saya bilang. Tapi kalau sering-sering ketemu, maka saya setuju apa yang dibilang sama Bang Nara tadi, Bang Mamat. Mesti sering-sering acara begini. Apalagi di hotel. Memang keren nih, memang keren. Bang Oding ini keren. Apa karena bendaharanya anggota DPRD? Hati-hati nanti. Terus kalau anggota wali amanahnya sekda. Jadi fenomena real dari anak Betawi itu begitu. Ada orang ngomong ke saya, Bang Mamat, dia bilang apa katanya? Betawi ribut mulu. Bukan, gado-gado emang enaknya begitu, resep. Ada yang teriak begitu, teriak begono, macam-macam. Nah itu yang mewujudkan realita anak Betawi yang sesungguhnya. Maka saya sering mengilustrasikan anak Betawi sekarang dalam kondisi yang sangat-sangat cakep, sangat-sangat cakep. Kalau jarang-jarang ketemu, emang suka kesinggung. Bang Nara yang ngomong begitu sama gue katanya. Padahal justru itu menunjukkan keakraban dia sama saya, gitu kan? Mestinya begitu. Loh, kan gue tuaan, lu ngomong lu gue sama gue, gitu kan? Padahal bukan itu. Maksudnya adalah bahwa itulah jati diri anak Betawi, akrab, udah sohib, udah nggak usah pakai kesinggung, sensi dan lain sebagainya. Jadi mesti sering-sering ketemu, Setuju saya kayak gitu. Situasi dan kondisi ini kadang sering disalahartikan oleh orang yang nggak ngerti kulturnya Betawi. Nah, oleh karena itu saya demen nih apa yang dikerjain oleh Bang Oding di bawah bimbingan Bang Mamat dan semuanya. Sering juga kita ketemu. Saya ada berapa kali, tahun ini aja udah berapa kali perasaan saya. Ini nih saya rem dikit nih kemarin Bang Mamat. Iya. Yang ini nih, yang untuk MKB. Karena apa? Nungguin itu dulu, kongres istimewa dulu. Habis kongres istimewa baru jalanin. Nah, ini momentum ini saya ingin pergunakan untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua yang hadir di sini dan kemarin memberikan support yang tiada tara, tidak terkira bagi suksesnya Kongres Istimewa Kaum Betawi tanggal 18 Oktober 2025 di Pencaksilat, Padepokan Pencaksilat. Guyung. Ada sih yang teriak sana sini, nggak apa-apa. Biasa, itu gado-gado.
Ada asin dikit, ada pedes dikit gitu kan. Ada manis dikit, ada pahit dikit, ada apa lagi? Ada yang kadang-kadang asem dikit, ada yang antah, tau gak antah? Kagak berasa apa. Ya namanya juga labu siem. Direbus lagi. Ya udah, mau bilang apa? Gak apa-apa, tapi kalau dicampurin sama yang lain kan enak. Gitu kan. Nah itu anak Betawi. Anak Betawi. Jadi saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi yang setinggi-tingginya saudara-saudara saya pada hadir pada kesempatan itu, memberikan support, memberikan dorongan, doa, sehingga anak Betawi ngumpul. Enggak terjadi apapun juga kecuali tekad bahwa Betawi ke depan harus lebih bagus. Saya tidak mau dikte lebih bagusnya kayak apa, pokoknya cakep. Kalau bahasanya Al-Quran itu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kalau udah berbuat baik nanti balasannya baik plus, bukan baik saja. Jadi baik plus. Kalau orang berbuat baik itu pasti balasannya baik plus, kebaikan plus. Dan kita tahu ketika kita berbuat baik kepada suku kita, Betawi, pasti ke depan akan mendapatkan balasan kebaikan plus. Kalau orang kagak ingat di sisi manusia, Allah ingat. Atau bahkan namanya harum di kalangan anak Betawi, di kalangan kota kita di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia insya Allah. Saat ini tantangan, kemarin saya ngomong juga di Kongres, tantangan kita anak Betawi sekarang sudah tidak lagi jago kandang, bukan jago kandang. Maka saya ngomong, ingat Bang Oding kemarin saya ngomong, ke depan mungkin kita perlu ngumpulin diaspora Betawi. Bukan artinya saya bosan sama wajah-wajah ini, bukan. Kita masih suka juga ngelihatnya. Tapi anak Betawi yang keren, yang mainnya udah bukan lagi cuman di kampung sini, ini namanya Mampang. Ini apa namanya, Kuningan ya. Ini Kuningan Barat. Bukan cuma main di Kuningan Barat, dia mainnya udah di tempat-tempat yang lain yang nyohor kalau disebut gitu kan. Yang nyohor kalau disebut. Baik di daratan Asia, Eropa, Timur Tengah maupun Amerika. Ada nggak kira-kira anak Betawi? Bejibun kalau kata kita, bejibun. Tapi udah pernah belum kita kumpulin? Itu yang saya bilang kemarin pada saat kongres, ke depan boleh juga kita ajak mereka, dan jangan-jangan mereka juga senang kalau kita ajak untuk sama-sama membangun tanah kelahirannya. Sekarang banyak orang yang nggak malu-malu ngomong, tadi kata Bang Muhammad, di Rut Garuda aja ngakunya anak Betawi. Iya. Ada beberapa teman-teman saya yang lain yang udah keren-keren, dia bilang, gue anak Betawi juga nih, gitu. Anak Betawi juga. Banyak yang keren-keren. Ini saatnya kita mengambil kesempatan ini untuk majuin Betawi. Untuk majuin Betawi. Egonya Betawi ternyata ada bagi orang-orang yang cuma sekedar numpang lewat, numpang lahir di sini, atau numpang sekolah. Kadang-kadang dia lebih bangga gunain bahasa kita, bahasa Betawi yang sangat egaliter itu, yang sangat egaliter itu dibanding bahasa-bahasa daerah masing-masing. Jadi kebanggaan sama Betawi itu nggak ada taranya, nggak ada taranya. Di mana-mana anak Betawi itu kagak ada matinya ya, kagak ada matinya. Jadi berbanggalah, berbahagialah, terusin sebarin itu dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi modal ke depan. Kita memang mau maju kali, anak Betawi mau maju kali. Kotanya aja udah dikit lagi. Sekarang ini Mampang dulu kan kampung ya. Mampang ini kampung. Tuh belah situ kan udah kali sebelah sono kali Krukut, belah sini kali Mampang. Banjir mulu, kerendam mulu kalau dulu. Siapa yang mau tinggal di sini? Sono sini sawah. Nah sekarang kalau dibilang anak Mampang,
dibilang camat mampang. Keren banget. Dia cukup, dia ikhlas banget. Udah mendingan kalau dia pensiun cuma jadi camat mampang udah girang banget. Ya, doain aja, doa ini kita nggak ngerti. Tergantung bagaimana sholawat dia bagus. Jadi Jakarta dulu waktu zaman duluan dikit nih ya, 10-20 tahun yang lalu, kita pikir kalau kita kemana-mana keren kali ya. Yuk kita ngumpul di Singapura, di Kuala Lumpur, mana lagi di Bangkok, mana lagi di sekitar situ. Hari ini grade dan levelnya Jakarta udah liwat itu semuanya. Udah liwat. Tanya aja Bang Mamat, diajak ngopi di Singapura, mendingan di sini kan ini, ngapain di sono? Beneran. Kalau dulu mungkin kita mau ke Orchard gitu misalnya, atau kemana gitu ya, di Singapura. Sekarang lebih keren Jakarta, lebih keren tanah Betawi, lebih keren tanah Betawi. Nah, kerennya tanah Betawi itu kalau kagak ada ente kagak seru. Kalau nggak ada ente kagak seru. Itu yang menyebabkan tanah Betawi itu sekarang diperhitungin. Saya kasih ilustrasi sedikit aja. Betawi yang egaliter itu yang menjadi modal Jakarta jadi ibu kota bertahun-tahun, puluhan tahun. Nggak ada orang yang bilang ini gara-gara anak Betawi ibu kota kita pindahin yuk. Pernah dengar nggak gitu? Kagak ada. Ini mah urusan politik aja, tanyalah kalau politik saya tanya sama Bang Mamat tuh tanya. Ya, urusan di Poela tuh tanya tuh. Ini mah urusan politik aja. Nggak pernah ada urusannya gara-gara anak Betawi. Tiap hari sih bawa golok. Anak Betawi tiap hari bawa golok. Saya kasih ilustrasinya. Kemarin saya ngomong ya Bang Isan ya. Iya, betul. Terus kalau kita membaca koran Pos Kota, lampu merah, yang isinya kriminal dulu. Ada nggak goloknya Bang Isan ngelukain saudaranya yang anak Betawi juga? Lecet aja, nggak usah ngelukain gitu. Ada nggak cerita itu? Apalagi sampai bunuh. Pernah dengar nggak seminggu sekali kali ada gitu? Ya. Sebulan sekali? Nggak ada. Setahun sekali aja enggak. Jangan-jangan udah lama banget kita nggak dengar gitu. Itu cerita anak Betawi yang goloknya ngelukain orang, itu cerita dulu, gitu kan? Iya. Jadi buat apa golok ente tenteng Bang Mamat? Iya. Biasa tiap hari Jumat, gitu kan? Iya. Bukan untuk apapun juga, itu untuk menjaga egaliter kita, menjaga eksistensi dari budaya kita. Dan nilai itu yang menyebabkan tanah Betawi sampai hari ini dijaga, betul-betul dijaga. Kita cuma mau tunjukin bahwa kita itu betul-betul menjaga tanah ini dengan baik dan dari hati kita. Bayangin, saking cintanya sama tanah Betawi ini, rumahnya padahal udah mojok, udah minggir ke sono dikit ke Parung. Tapi kalau diajak sama Pak Camat acara di sini, pada datang kagak? Nah, emang mau ngapain? Itu cuma mau nunjukin bahwa gue ini orang Betawi. Gue udah orang Betawi. Rumahnya udah pindah ke sono, Cilebut, Citayam, iya nggak? Kalau saya bilang, ayo sama-sama. Kalau bahasa ada lagunya tuh, ayo pun rebut kembali. Boleh nggak satu ketika beli lagi di tanah? Boleh.
Kan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bukan baru hari ini, dari dulu. Diputerin itu. Hari ini yang jadi konglomerat si ini. Tahun besok, 2 tahun lagi ganti. Ingat nggak 10 tahun yang lalu yang kita sebut-sebut orang paling kaya udah liwat bukan? Ntar 3-4 tahun yang lain yang ke depan juga berubah lagi. Terus nanti berubah lagi. Ketemu nggak giliran anak Betawi kayak Bang Mamat yang keren ini bisa jadi konglomerat atau yang ada di sini? Rezeki siapa yang tahu? Jalin hubungan yang kuat dan erat, kita nggak pernah tahu. Mana tahu itu gedung bertingkat di Tamrin, Sudirman yang jumlahnya 60-70 lantai besok bisa kita beli, gitu kan? Gimana caranya kita nggak ngerti. Kalau istilahnya kiai, selawatin aja ntar beli gitu. Jadi yang paling penting itu tekad itu. Itu yang menjadi modal dasar kita hari ini. Jadi kalau ada beda-beda dikit, ada teriak-teriak dikit, tapi nggak pernah anak Betawi nyabut golok, gitu kan? Tidak pernah dilakukan oleh anak Betawi, tidak pernah, nggak ada urusan. Kalau beda-beda dikit, saya sama Bang Mamat beda-beda dikit nggak apa-apa. Sama Bang Oding saya sering juga beda, nggak apa-apa. Tapi habis itu selesai itu, udah kita biasa saja. Kita salaman, kita pelukan, cipika-cipiki. Dan itulah yang kita kembangkan di kita. Ketika kita bersih tegak, semua keluar, potensinya semua keluar. Kita keluarkan argumen terbaik kita semua. Buat apa? Bukan mau menunjukkan ego kita, tapi mau menunjukkan bahwa segitu hebatnya anak Betawi. Gitu. Segitu hebatnya kultur dan budaya kita. Segitu hebatnya tanah Jakarta yang sekarang sedikit lagi bakal menjadi kota global. Besok bakal diperhitungkan. Itu yang paling penting bagi kita. Jangan dibilang, oh ini beda, sono beda, sini beda. Enggak, saya sudah katakan beda-beda dikit nggak apa-apa. Yang penting kita akur. Kalau istilah saya, kalau bulat nggak bisa, lonjong dah. Kalau bulat kagak bisa, ya lonjong dikit. Yang penting jangan retak. Istilah orang tua saya, istilah emak saya, kalau dia meskipun dia lonjong tapi utuh netes. Meskipun dia bulat tapi dia retak tembuhuk. Tahu tembuhuk? Baunya kagak bakalan netes, bau lagi. Jadi kita nggak mengupayakan sampai bulat banget. Saya sama Bang Mamat gitu misalnya, saya sama Bang Oding, saya sama Bang Isan. Kadang-kadang kita bertengkar juga kan? Bertengkar juga. Tapi tidak sampai pecah. Tidak sampai pecah. Ya besok kita cipika-cipiki lagi, senyum-senyum lagi, nggak ada masalah. Penang distro lagi. Iya. Ya kalau bisa sih, kalau bisa akur gitu ya. Tapi memang ketika kita saling tarik urat leher kita, di situ semua kapasitas kita akan keluar. Kita ngomong ini argumen yang saya punya, yang itu argumen yang si ini punya dan seterusnya. Keluar baru itu semua. Dan di situ bukan terjadi pertikaian. Itu cuma ada perbedaan. Jadi begitulah situasi dan kondisi anak Betawi hari ini. Kalaupun misalnya di sana sini ada beda-beda dikit, ya biasa. Semuanya kepengen ke depan ketika Jakarta diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Itu semuanya dimaksudkan untuk menjadikan Jakarta nanti sebagai tuan rumah. Orang mengatakan ada lembaga ini, lembaga itu. Kita ikutin aja prosesnya. Saya yakinkan bahwa Jakarta ini bukan dibangun dan didirikan oleh seorang sembarangan. Jakarta ini nggak boleh sembarangan, karena bukan didirikan oleh orang sembarangan. Bukan.
didirikan oleh wali Allah, oleh wali-wali Allah. Meskipun saya pernah juga jadi wali di kota. Makanya Bang Muhammad kalau saya dipanggil kiai, saya kadang-kadang suka marah. Iya, iya. Gue udah 5. Panggil Ustadz, saya bilang gue udah liwat. Emang panggilnya apa? Wali gue udah. Saya udah pernah jadi wali. Jadi didirikan oleh wali-wali Allah. Ini nggak sembarangan. Coba aja lihat. Saya yakin kita semuanya yang udah makan usia tahu semuanya. Bagaimana kampung kita itu bukan kita yang jagain, tapi memang Allah jagain ini melalui wali-wali. Itu paku bumi kita. Saya kira itu yang paling penting untuk saya sampaikan dan saya ingatkan kepada baik saya maupun semua teman-teman saya. Keegaliteran anak Betawi itu bukan berarti kita lemah, bukan. Keegaliteran anak Betawi itu justru menjadi kekuatan kita tersendiri, dan itu yang akan menjadi modal dasar bagi kita semuanya bangun kota Jakarta menjadi kota global ke depan. Beli opak di Kota Tua, di Gunung Sindur belinya sawi. Sungguh kompak Bamus 82. Kagak tidur mikirin Betawi. Saya bingung kalau makanya saya mesti nyari dulu pantunnya apa. Saya tadi sempat juga Bang Nara sempat lama juga, jadi saya sempat bikin pantun dulu Bang. Apa yang saya mau ngomongin bener emang ini kayaknya nggak tidur. Saya dari kemarin diteleponin sama teman-teman 82, Bang datang yang ke sono gitu kan. Malam juga datangnya diteleponin, saya bilang kagak tidur kok. Yang dia pikirin apaan? Abang datang di Betawi, pikirin Betawi, iya kan? Bukan soal ego 82-nya, bukan. Tapi Betawi, di dada kita ini ada Betawi. Hari ini saya ditaruh ini di sini nih, ini di dada kita ada Betawi. Jadi nggak bisa ngeles, Lu orang Betawi, lu jangan macem-macem, gitu kan? Ini seolah-olah nih tadi ketika saya dipakein, ini saya bilang lu orang Betawi, lu jangan macem-macem. Jaga anak Betawi itu, jaga nama baik Betawi itu, jangan main-main. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang Betawi yang dapat menjaga nama baik Betawi dan kampung kita dengan baik. Saya kira itu yang paling penting untuk saya sampaikan. Saya ingin membuka ini dengan mengajak semuanya sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 2 November tahun 2025. Kehadiran Majelis Kaum Betawi dalam perspektif rekonstruksi adat istiadat dan sejarah kaum Betawi yang menjadi tema kita kali ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah merestui, meridhoi, memudahkan jalan kita semuanya. Amin. Untuk menjadi gede ke depan. Amin. Untuk menjadi besar ke depan. Amin. Untuk menjadi kebanggaan ke depan. Amin. Dan antum semua menjadi bagian yang hebat. Amin. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini katanya. Iya. Pakai ini. Ya, sekali lagi dengan baca sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Tepuk tangan yang meriah untuk Babe Marullah. Mohon izin Bapak untuk tetap di tempat agar dapat menerima plakat penghargaan yang akan diberikan oleh Babe Nara didampingi Ketua Umum dan Sekjen Bamus Suku Betawi 1982. Dipersilakan. Gimana? Ikut Dan didampingi oleh Yang Maha Esa. Iya. Mana? Supaya ada perempuannya. Ada pantas-pantasnya gitu ya. Iya. Mana ini? Iya. Ya.
Bang, terima kasih atas nasihatnya. Minta doa terus supaya kita semua sehat, banyak rezeki, bahagia. Beri tepuk tangan yang meriah atas telah dibukanya kehadiran MKB dalam perspektif rekonstruksi adat istiadat dan sejarah kaum Betawi. Mohon izin Bapak untuk berfoto bersama. Nadim, foto bersama. Polres mana? Ayo. Ketua panitia. Ayo, Saya RW abadi nih. Bola nih. Anwar sini. Ayo. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. 5 abad. Izin foto dari depan Bapak agar peserta dapat ikut serta. Mohon izin. Para peserta dipersilakan untuk berdiri agar dapat berfoto bersama. Satu, dua. Oke, tahan masih. 1, 2. Oke, seluruhnya 5 abad. Baik. Oke. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bamus Suku Betawi 1982. Panel aja, cepat masih. Panel aja. Hah? Ketemu gue lagi. Besok pagi ketemu. Cepat. Gantinya beda ini ya. Jepri. Telepon saya Jepri. Pak RW. Enggak dulu. Saya kemarin Benjamin Ojo buat memilih itu gantian lingkungan foto kita Oh. Dari pagi di Benyamin. Enggak, saya sono jam 2. Tapi di lingkungan kan RW kita. Bang Jenderal, ini tim juri. Iya. Menang. Makanya kita bilang. Bagi kita sini. Marsis. Pak Marsis. Dari sana aja. Jepri mana Jepri? Pakai kamera itu bagus om. Gede. Lagi 1, 2, 3. Oke ya. Udah Bang Jun udah tenang. Itu tuh. Udah tenang. Udah siapin. Iya. Sambil lihat begini. Ini tadi butuhin anak-anak. Aja di sana dia siap jadi. Oh gitu. Mainnya kan dicondet terus. Alhamdulillah. Izin ya dulu. Iya, Tan. Bu Yana sini. Izin ya dulu. Nomornya udah. Sebentar lagi. Mana? Kasih nomor handphone. Nomor. Ayo, nomor.
Nomor saya aja. Jarang-jarang ini. Yapit. Yang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketemu lagi ya. Masih di FDC masih. Ibu jadi dulu yang bikin saudara lain. Yang waktu 2004 di Tanjung Pinang kita ke bagusnya. Anda maju dulu kan? Joror ya. 20 tahun ya. Kau ingat mas saya ya? Ingat nggak Pak? Masih ya. Saya selalu